Ya, silakan Saudari Novi. Oke, terima kasih, Tasya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Febri Haryanto. Pertanyaan adalah, jika seseorang itu susah menaikkan berat badan, faktor apa saja yang harus dilakukan untuk menambahkan berat badan untuk ideal? Yang pertama itu kita harus mengetahui dulu IMT atau indeks massa tubuh. Rumusnya BMI sama dengan berat badan dibagi tinggi badan. Sudah mendapatkan hasilnya, baru kita melihat tabel. Ada tabel untuk mengukur apakah berat badan itu kurang, kurus, sedang, atau overweight. Lalu setelah mengetahui apakah sudah ideal atau belum, baru kita lihat lagi di faktornya, yaitu yang pertama pola hidup. Yang pertama itu makanannya apakah sudah tercukupi gizinya. Yang kedua itu istirahatnya apakah kurang cukup atau berlebih. Yang ketiga itu faktor keturunannya, apakah orang tuanya itu gemuk atau kurus. Nah, jadi kita tidak bisa langsung menilai gemuk kurusnya badan seseorang itu belum tercukupnya gizi. Kita harus menghitung dulu atau mencari IMT, indeks massa tubuh, baru kita bisa mengetahui apakah tubuh kita itu sudah ideal atau belum. Jadi kita tidak bisa mengukur dari melihat dari tubuh kita sudah gemuk atau kurus. Kita harus mengetahui dulu indeks massa tubuh itu tersebut. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada Saudara Febri Haryanto. Oke, baiklah. Terima kasih atas jawabannya. Jadi dapat saya tangkap beberapa faktor tadi sudah dijelaskan oleh Novi Wijaya dan harus diperhatikan dengan baik. Mungkin cukup. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Kalau tidak ada, saya rasa cukup, langsung lanjut. Terima kasih untuk Saudara Febri Haryanto. Di sini kami kelas Palembang akan menjawab pertanyaan dari Saudara Diki yang akan dijawab oleh Saudari Lutfia Syafira. Baiklah, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Diki Friono. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara kebutuhan gizi perempuan dan laki-laki? Dan jelaskan, apakah benar Saudara Diki Friono? Ya, benar sekali. Jawabannya iya, ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Karena faktor yang mempengaruhi antara lain adalah tahap perkembangan, faktor fisiologis tubuh, misalnya kehamilan, yaitu pada masa ini. Zat gizi diperlukan untuk pertumbuhan organ reproduksi ibu maupun untuk pertumbuhan janin. Kebutuhan gizi anak perempuan pada masa pertumbuhan rata-rata 2.125 kalori. Sementara anak laki-laki membutuhkan gizi 2.475 kalori. Pada anak usia 6 hingga 9 tahun sudah mulai memasuki masa pertumbuhan cepat prapubertas. Anak laki-laki memiliki kebutuhan gizi yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, karena anak laki-laki memiliki postur tubuh yang lebih besar dan metabolisme lebih tinggi. Anak laki-laki juga lebih aktif bergerak sehingga kebutuhan protein menjadi lebih banyak. Apakah sudah jelas, Saudara Diki? Oke. Teman-teman ada yang ingin menambahkan?
Oke, saya rasa cukup jelas Saudari Lutfia. Terima kasih atas jawabannya. Kembali Ada ke moderator. Tadi ada pertanyaan yang belum selesai dijawab ya untuk kelas Indralaya. Silakan dilanjutkan untuk pertanyaan yang belum selesai dijawab tadi. Oke, baik. Terima kasih, Tasya. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutannya tadi. Nah, menurut kelompok kami tadi, itu faktor dari faktor keturunan. Faktor keturunan orang yang memang terlahir dengan tingkat metabolisme lebih tinggi dan memiliki nafsu makan yang tidak besar. Nah, tapi ada juga yang nafsu makan besar, tetapi badannya memang nggak besar-besar. Nah, udah itu seperti ada contoh dari kawan saya sendiri kan, saudara Redi. Nah, saudara Redi Rias itu makannya lebih banyak daripada saya. Tetapi badan Redi Rias itu nggak berisi-berisi gitu, nggak nambah-nambah. Nah, tetapi saya sendiri makannya sedang-sedang aja, tapi badan itu ngegemuk sendiri, lebih cepat. Nah, mungkin karena faktor dari keturunan genetik dari keluarga Redi yang memang kurus, dan keluarga genetik dari keluarga saya yang badannya agak gemuk gitu. Bagaimana saudara Aldi? Oke, terima kasih. Apakah di sini ada kawan-kawan yang ingin menambahkan lagi? Boleh izin menambahkan? Ya, dipersilakan Saudara Almaragi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Almaragi dari kelas Indralaya. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari saudara Dani. Saya agak lumayan sepakat dengan apa yang dikatakan saudara Dani, bahwa seseorang itu mempunyai genetik, yaitu gen genetik yang mempengaruhi tubuh seseorang. Tapi kalau di samping itu, saya akan menambahkan kenapa kebanyakan atau kekurangan banyak yang sudah makan tapi badannya kok nggak bersih-bersih. Tapi kita melihat dari sisi metabolismenya. Mungkin dalam sistem metabolismenya terlalu aktif, sistem tiroidnya terlalu aktif, bahkan tapi kita lihat dulu dari segi makanannya. Apakah yang dimakan itu jumlah kalori yang banyak, tidak mengandung gizi yang baik. Jadi kita lihat dulu metabolismenya. Mungkin kerja metabolisme lebih cepat dari yang dia kerjakan, serta tiroidnya mungkin terlalu aktif. Jika dia melakukan suatu kegiatan, dia mengeluarkan keringat terlalu banyak, atau dia cuma layar-layar kecil tapi jumlah keringatnya terlalu banyak. Jadi itu kalau dari segi untuk bagian tubuh tadi. Baik, sedikit menambahkan, kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bagaimana Saudara Aldi, bisa diterima jawaban dan tambahan dari teman-teman? Berarti kemungkinan besar dari faktor genetik atau keturunan ya, kecukupan gizi seseorang yang kurus itu. Oke, terima kasih atas jawaban dari Ahmad Ramdhani dan Almaragi. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan terakhir dari kelas Palembang yang diberikan oleh Saudara Eki tadi. Saudara Eki, di sini pertanyaannya, dalam faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi, terdapat salah satu tahap perkembangan.
Tolong jelaskan tahap perkembangan tersebut. Dari diskusi kelompok kami, tahap perkembangan itu meliputi kehidupan sebelum lahir, sewaktu bayi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lansia. Laju pertumbuhan sebelum dan setelah lahir, atau prenatal dan postnatal, serta semasa bayi dengan usia kurang dari 1 tahun adalah lebih cepat daripada tahap lainnya dari kehidupan. Setiap unit bobot tubuh pada saat bayi memerlukan zat gizi esensial lebih tinggi dibandingkan masa lansia. Usia bayi juga paling rawan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Janin yang sehat mempunyai peluang yang baik untuk memulai kehidupan yang sehat. Dalam usia 6 bulan, bayi yang sehat berat badannya 2 kali lipat dari berat sewaktu lahir. Untuk pertumbuhan masa kanak-kanak atau growth spurt 1 umur 1-9 tahun berlangsung dengan cepat, lebih lambat daripada pertumbuhan bayi, tetapi kegiatan fisiknya meningkat. Bagaimana untuk Saudara Eki? Jadi untuk di fase mana kebutuhan gizi seseorang itu diperlukan paling besar? Pada fase apa kebutuhan gizi itu sangat diperlukan? Kalau menurut saya di sini pada masa anak-anak, karena pada masa anak-anak itu menjadi banyak bergerak dan banyak membutuhkan gizi, dan apabila pada masa anak-anak gizinya kurang, itu akan mempengaruhi kondisi tubuhnya untuk ke depan dalam berkembang. Bagaimana Saudara? Oke, baiklah Saudara Tasya, saya sudah paham. Tapi kalau teman-teman yang ada mau menambahkan, masih dipersilakan. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Tasya, ini Iya, Bu. kalau Ibu lihat, si Aldi ini kurang paham itu, kurang memahami dari penjelasan Ramdhani. Yang mana yang nggak paham? Sudah, Bu, tadi barusan Sudah ya? ini dijawab sama Sudah, Bu. ini. Sudah dijawab tadi. Oh, oke. Itu Tadi, Bu. pesan yang tadi, Iya, Bu. Bu. Sudah lama. Oke, Ibu siap. baca tadi, Bu. Iya, lanjut aja. Ya, mungkin untuk pertanyaan kelas Palembang sudah selesai, dilanjutkan untuk sesi pertanyaan kelas Oke, Indralaya. terima kasih. Boleh izin menambahkan jawaban yang Tasya tadi? Ya, dipersilakan Saudara Almaragi. Saya sedikit menurut tanggapan, tapi kalau mengenai fase gizi menurut Tasya tadi untuk anak-anak, tapi kalau kita bandingkan bagaimana anak-anak yang ada di yang tidak mendapatkan gizi, kan berarti dapat dikatakan apa yang dikatakan Tasya tadi, kalau jika anak gizi tersebut tidak memenuhi, apalagi pada kita ambil contoh di bagian desa yang tidak terjangkau fasilitas rumah sakitnya, maka akan berdampak buruk untuk ke depan dia menginjak masa remaja maupun masa dewasa. Tapi yang saya ingin tambahkan, fase terbaik dalam memberikan gizi anak itu yaitu anak-anak dan fase remaja. Kenapa? Pada saat anak-anak dan remaja itu adalah masa-masa pertumbuhan yang sangat stabilisasi, yang mungkin akan terus berkembang. Seperti yang dikatakan Ibu Ratati dan Bu Silpi yang pada saat itu ingat, apa yang kita makan akan mempengaruhi 10 tahun kita ke depan. Jadi masa yang baik untuk fase-fase gizi itu adalah masa anak-anak dan remaja. Untuk menyikapi anak-anak yang tidak mendapatkan gizi yang baik, ya apalagi di pelosok desa, mungkin bisa pada saat remaja atau akan langsung remaja akan menambahkan makan makanan bergizi. Mungkin dia sudah berpikir luas dan memperbaiki gizinya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Almaragi. Ya, saya semakin jelas. Terima kasih. Baiklah, dilanjutkan untuk kelas Indralaya.
Ada berapa izin. pertanyaan lagi yang belum? Sudah dijawab semua, Bu. Dari Oh kelas ya. ya. Terus Palembang? Sudah semua, Bu. Oke. Bu Hartati, Bu. Bu Tati. Ya. Ya, Bu. Ada yang ingin ditambahkan nggak, Bu? Saya sudah mengikuti. Ya. Oke, ditambahkan. Alhamdulillah untuk diskusi hari ini penyajinya bagus, dua makalahnya itu bagus, jadikan juga siap ya. Kemudian yang bertanya juga bagus-bagus. Jadi pertanyaannya memang hubungannya dengan makalah yang dia sajikan. Nah, yang inilah yang saya mau seperti ini sehingga yang ngaji ada ilmunya, yang mendengar juga dapat ilmu dari pengetahuan yang disajikan. Bagus sekali ya untuk hari ini. Ya. Saya ikuti kok pertama, hanya bagus-bagus. Apalagi yang dijelaskan oleh Maragidi, dia katakan bahwa menurut Bu Sri yang kita akan hari ini dampaknya bukan sekarang, tapi 10 tahun akan datang. Karena penyakit yang ditimbulkan oleh pemakan yang tidak bagus, itu dampaknya juga bukan serang. Penyakit yang makan yang di pemakan yang bagus, dampaknya bukan sekarang, tapi yang akan datang. Itu yang perlu dan dicatat ya. Nah, sekali Bu Sri, karena menurut Bu Sri untuk yang penyaji dan peserta diskusi hari ini bagus ya. Jadi kata kuncinya sangat bagus dan sangat ya. Jadi itu bisa disampaikan. Silakan Bu Lutfi. Ya, oke, sekian ya. Kalau Ibu nilai hari ini bagus pelaksanaannya. Namun tolong ya, kalau mau ngechat di kolom chat itu gunakanlah bahasa yang bagus. Nggak baik kalau ngomong ke dosennya jangan tidak dianggap hadir kayak gitu. Ibu kan masih mantau kan sampai akhir perkuliahan. Nah, ya. Nggak ada Dodi nih kayak gitu. Tadi dia muncul. Ini kan pesertanya 41, kurang 2 Ibu Silvi dan Bu Tati. Jadi 39 ya, 39. Iya Bu, tadi kan ada di kolom chat Bu, mahasiswa ngechat katanya mohon Bu masuk katanya. Jangan dibilang tidak masuk kayak gitu. Ya saya lihat Bu di partisipannya ada memang. Nah, maksudnya janganlah bilang ada kata-kata jangan nggak dianggap hadir. Nah sekarang dia nggak masuk Bu, nggak ada dianya sekarang di pelaksanaannya. Maksudnya ya tolong aja gunakan bahasa yang bagus kayak gitu. Ya biar kalau ngetik di chat itu ya gunakan bahasa yang sopan kayak gitu. Ibu cek kok di sini partisipannya siapa-siapa yang masuk, siapa yang hilang kayak gitu ya. Untuk mahasiswa sekalian. Oke. Untuk absen jangan lupa pokoknya absen kan tahu karakter mahasiswanya. Ya, dapat. Ya kan dibutuh dengan dosennya. Kalau pribadinya seperti itu apa perlu kita selesaikan prodi kita? Belajar karakter dulu, yang benar seperti apa, yang bagaimana cara menghargai orang lain, terutama dengan dosennya. Itu kan percuma lah kita didik bagus-bagus ya. Dia berkreatif, berpikir seperti apa. Mahasiswa nggak mau diajak maju. Ya, ini aja Bu Silvi, dicatat saja. Kayak seperti kemarin kita menghilangkan rambutnya itu kan sangat terganggu. Ini sekarang udah bagus, Alfaraj udah bagus rambutnya. Yang lain Bu Silvi sudah desain belum tuh rambut anak jas yang sudah ya jurusan di musik semua. Salah pilih kalau anak penjas seperti itu ya. Iya Bu. Jadi nanti pada saat UTS Ibu akan ngecek ya
ngecek rambut. Kalau panjang, Ibu tidak memperbolehkan untuk mengikuti UTS. Ya, kalau rambutnya sudah turun ke bawah, itu artinya sudah panjang rambutmu. Oke, dan jangan pakai pomade banyak-banyak. Ke samping kamu, takut kepanjangan tadi. Ya, jadi dipotong saja biar Ibu dan Bu Silvi dan Bu Tati oke kayak gitu, kamu boleh gitu ya. Karena walaupun kuliah kayak sekarang yang virtual itu masih penilaian rambutmu itu. Kalau sudah gondrong, ada yang diikat waktu itu. Tapi sekarang sudah dipotongnya kayak gitu kan. Jadi tolong dipotong rambutnya ya. Kalau kamu mau ikut kuliah gizi, kalau enggak ya dikasih teguran lagi Bu Tati ya, sampai kamu potong rambut. Oke. Untuk hari ini Bu rasa cukup karena jamnya sudah jam 11.47. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembalikan ke Tasya. Silakan Tasya. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Sudah ditutup belum? Belum, Bu. Ya, silakan ditutup dulu. Baiklah, untuk presentasi hari ini, kelas Indralaya dan Palembang sudah melaksanakan presentasi dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini berkah dan bisa menjadi bekal kita untuk ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.